Banyak orang habisin waktu mereka untuk menghitung kekayaan tuh. Hmm. Cemas setiap harinya. Sampai mereka lupa kalau waktu pagi mereka ketika bangun tuh berharga banget. Ya, Apakah itu mereka sudah kaya walaupun uang mereka di atas 10 miliar gitu? waduh ya. Eh, Mungkin aku jawab kayak gini. Jadi ada satu buku Bilal, namanya Ambition Trap. Ambition trap. Ya, Ambition Trap itu ditulis oleh seorang wanita namanya kalau nggak salah Amina Altay. Ya, dia cerita kayak gini. Di masa modern sekarang ada banyak banget orang yang mengejar ambisinya. Tapi ternyata nggak semua ambisi itu positif. Ada beberapa yang mereka mengejar ambisinya dan akhirnya mereka tersesat. Mereka tenggelam sendiri dalam ambisinya. Ini bukan soal orang mengejar kekayaan terus tiba-tiba jadi orang yang luar biasa ya. Orang yang memang mengejar ambisinya bahkan di level katakanlah dunia kerja profesional aja. Atau orang di pekerja kreatif, pekerja seni. Ternyata ada beberapa orang yang mereka akhirnya tenggelam sendiri dan akhirnya merasa kosong dalam hidupnya gitu. Nah itu ditulis dalam Ambition Trap. Ada banyak orang yang akhirnya setelah dia kerja mati-matian, kerja keras, dia akhirnya sampai ke level sebenarnya gue ngapain ngerjain semua ini ya. Kok makin dikerjain, makin sibuk, makin kompleks, makin repot, dan dia akhirnya melupakan siapa sebenarnya dirinya dan apa yang mereka kejar. Jadi kalau misalnya ditanya udah kaya atau belum, jujur sebetulnya enggak. Karena esensi kekayaan itu pada dasarnya kan kebebasan kita untuk memilih kita mau Wah. ngapain gitu. Pagi ini kita mau ngapain, sore ini kita mau ngapain, kita punya kebebasan untuk itu, kita punya hak untuk menentukan jadwal kita. Menurutku itu kekayaannya yang sebenarnya gitu. Tapi kalau bagi saya, jujur saya ngelihat teman-teman sejawat banyak yang berambisi, tapi banyak yang kepleset juga di tengah jalan. Banyak yang udah saking terlalu berambisinya akhirnya malah terpleset, terjatuh. Ada yang bahkan masuk penjara karena nggak, mungkin dia kurang bisa ngelihat hati-hati, dia nggak bisa ngelihat resiko-resiko yang ada gitu. Saya pernah dengar Daniel Kahneman Ya. yang bikin Thinking Fast and Slow. Dia bikin riset tahun 2010. Risetnya bilang kayak gini. Setelah seseorang mencapai penghasilan sekitar $75.000 per tahun, tapi ini 2010 ya. Ya. Ternyata kebahagiaannya nggak naik seiring dengan jumlah kekayaannya mereka atau kenaikan penghasilannya mereka. Belakangan 2023 sama 2024 Daniel Kahneman dan beberapa orang yang ngeriset, dia bikin riset lagi dengan metode yang mirip dan mencari tahu sesungguhnya. Secara angka berubah karena ada inflasi dan lain-lain, tapi secara prinsip tuh sama. Ternyata kekayaan naik seiring berjalannya waktu dengan kebahagiaan sampai di titik tertentu. Ternyata kekayaan yang lebih naik itu nggak menambah signifikan kebahagiaan kita. Satu hal yang selalu jadi jangkar buat saya adalah satu istilah bahwa tiap orang tuh sebenarnya harusnya punya penggaris kehidupan. Penggaris kehidupan. Ya, penggaris kehidupan itu kan gini. Penggaris itu kan alat ukur ya. Kita ngukur sesuatu gitu. Kita tuh udah, itu sebuah metafora sebetulnya. Tiap orang tuh punya tolak ukur memenuhi kehidupannya. Udah sampai seberapa besar dia memenuhi kehidupan yang dia inginkan. Dan tiap orang beda-beda. Ada orang yang misalnya gini, saya ngobrol sama satu om yang udah kaya gitu. Saya ngobrolin tentang makanan apa segala macam biasa aja. Tapi begitu saya nanya tentang anaknya, cucunya, ponakannya, matanya udah langsung beda. Artinya apa? Itu penggaris kehidupan dia. Itu adalah kebahagiaan dari keluarganya. Di tengah kemajuan sosial media sekarang, semua orang bisa ngelihat halaman depan rumah orang lain ya. Kebahagiaan, kekayaan, dan segala macam. Mungkin ada part of halaman belakang rumah yang kita nggak bisa lihat gitu. Sehingga kita selalu menilai bahwa hidup orang itu 100% berarti halaman depan rumahnya. Which is adanya perbandingan sosial. Ya. Kita merasa tertinggal dan lain-lain. Gimana cara memprotek diri agar punya mental
untuk lebih mindful dengan penggaris kita sendiri gitu. Jadi dari saya, kita harus bisa mindful untuk mengatur algoritma itu juga. Saya pribadi nih ya, kalau misalnya lihat Instagram saya, semuanya itu yang berhubungan sama penggaris kehidupan saya. Kalau ada yang nggak nyambung, saya tinggal pencet not interested. Karena jiwa kita kalau kita dicekokin terus tiap hari, lama-lama lemah juga. Otak kita impulsif juga, akan jadi keseret arus. Apalagi kalau lingkungannya kayak mayoritas orang mengakui bahwa oke, kalau kamu sukses berarti kayak dia suksesnya. Iya. Jadi kita yang selama ini stay true sama diri kita sendiri, buat definisi sukses kita sendiri, kita tuh terbawa arus oleh lingkungan yang bilang bahwa ini yang sukses gitu, atau ini yang keren gitu. Sehingga kamu akhirnya nggak jujur sama dirimu sendiri. Betul. Utang itu adalah hal yang buruk. Utang itu adalah hal yang sebaiknya dihindari kecuali kepepet. Gitu. Makin kesini itu jadi hal yang normal. Pakai pay later tuh jadi normal. Pakai pinjol tuh jadi normal. Itu bukan hal yang normal. Tahun 2015 ke bawah itu bukan hal yang normal. Kalau kita utang, itu kita mengambil hak kita dari masa depan. Tapi kalau kita investasi, kita mengirim uang kita saat ini ke masa depan. Tapi dengan jumlah yang naik berkali-kali lipat. Jadi utang dengan investasi itu mesin waktu sebetulnya. Ya, masa lalu masa depan ya. Nah, ada satu buku yang sebenarnya menarik banget mengupas soal ini. Judul bukunya Die with Zero. Mati dengan angka 0. Ya. Di buku itu ditulis oleh Bill Perkins. Dia cerita bahwa dia menggagas lah dalam buku itu. Dia bilang manusia sebetulnya pada esensinya sebaiknya meninggal dengan jumlah tabungan mendekati 0. Supaya uang yang dia sudah kumpulkan jerih payah seumur hidupnya benar-benar dia pakai untuk memenuhi tujuan keuangan dia. Nah terus ada yang nanya, oh kalau gitu gak diwariskan dong? Lah kalau diwariskan, satu bisa jadi pertengkaran buat keluarga. Kedua, kalau memang kamu mau ngasih buat anak-anak kamu, kenapa harus menunda sampai meninggal? Jadi ada istilahnya kayak gini. Impian kita dalam hidup ternyata ada expire date-nya. Gak semua mimpi yang kita impikan itu bisa kita dapatkan seiring berjalannya waktu. Kalau ditunda lagi sampai umur 40, 45, belum tentu bisa menikmati senyaman fisik waktu umur 35. Dan banyak yang seperti ini. Menunda impiannya tapi lupa bahwa kita tuh gak makin muda tiap harinya. Dan satu lagi yang ditulis sama Bill Perkins juga, ada istilahnya dividend memory. Dividend memory. Yes. Wah menarik tuh, dividend ada, memori ada. Yes, dividend memory. Contohnya gini, kita mungkin banyak mengapresiasi pengalaman masa muda yang kita gak bisa ulangi lagi ketika umur sekarang atau nanti. Contoh, ketika kita masih kuliah atau apa, kita ada trip sama teman-teman. Pada masa itu kita backpackeran, seru-seruan, itu menjadi memori yang masih bisa kita kenang sampai sekarang. Itu memori tak terlupakan. Kalau kita menunda itu, dan aku mau coba backpackeran sekarang di umur 37, udah gak nyaman. Apa efek keuangan yang ingin disampaikan? Oke, mungkin yang pertama gini ya. Uang itu adalah kendaraan kita mencapai tujuan keuangannya. Tujuan keuangannya itu harus kita miliki dulu. Harus kita ikrarkan dulu dalam hati. Harus kita sakralkan dulu. Selama itu belum ada, kita cuma kayak tersesat aja. Ngejar-ngejar uang tanpa ada tujuannya. Ya. Satu itu. Kedua, kita memperlakukan uang itu harus benar-benar ngelihat bahwa ini adalah bensin kita untuk menuju tujuan. Nggak boleh sembarangan. Kan kita menuju satu titik, bensin terbatas. Tapi kalau kita ke kiri, ke kanan, udah habis duluan di tengah jalan. Gitu. Pada prinsipnya selalu sama.
keuangan kita akan sehat dengan memahami prinsip-prinsip. Ada piramida keuangan, ada bagaimana kita menentukan sebenarnya arah kita, tujuan kita maunya kemana, dan gimana caranya kita stay true sama itu tanpa mengindahkan godaan-godaan yang datang. Itu aja sebetulnya, simple aja. Teorinya simple, jalaninnya setengah mati. Ya. Gitu. Nah, satu tren yang aku ngeliat itu adalah bekerja mandiri dengan bantuan digitalisasi. Kalau istilah zaman dulu freelancer. Ya. Tapi freelancer sekarang menurut saya udah bahasa yang terlalu sederhana. Kalau zaman dulu kita bilang freelancer itu kerja sampingan, ngerjain tas. Oh, ada request video editing, ada request apa. Kalau sekarang freelancer itu udah berevolusi bahkan jadi solopreneurship. Dengan seorang diri, dia bisa bikin agency, dia bisa mengotomasi AI dengan bantuan digitalisasi dan lain sebagainya. Dia bisa punya agency kecil dengan dirinya sendiri atau tim yang sangat kecil di bawah 5 orang. Gitu. Jadi ini adalah proses yang menurut aku perlu kita ceritakan ke banyak orang. Nggak banyak orang tahu sekarang cara orang cari uang dengan hal-hal yang baru ya. Dengan affiliate marketing, mungkin kalau kita di dunia digital itu udah hal biasa, udah 1-2 tahun terakhir itu jadi tren. Tapi buat masyarakat luas itu masih asing. Ya, setuju. Dan banyak yang belum ceritain ya step by stepnya gimana sih kalau mau jadi freelancer atau solopreneur atau bekerja secara mandiri. Kalau bahasa jadulnya lagi wira swasta. Ya. Gitu. Dengan begitu apa? Kita nggak perlu harus bergantung sama pemberi kerja. Kita nggak harus bergantung sama perusahaan mana nih yang lagi buka lowongan. Kita nggak harus bergantung lagi sama aku punya modal, aku punya privilege makanya aku bisa buka usaha. Dengan modal dan resource yang terbatas pun kita bisa menawarkan isi otak kita, skill setnya kita, dan gimana caranya kita menawarkan ke pasar ini. Nah, kedepannya memang aku mau fokus ke situ. Kita breakdown gimana caranya memetakan freelance apa yang memang benar-benar relevan, yang dibayar mahal, yang gak harus cuma di Indonesia, ke luar negeri juga bisa. Kemudian step by stepnya apa, requirement skillnya apa, setup digital yang dibutuhkan apa, estimasi pemasukannya berapa, dan ada roadmap juga 90 hari pertama harus ngapain sih, sampai akhirnya bisa membangun langkah pertama bikin kerajaan digital sendiri lah, bisa dibilang gitu. Ya, gimana cara berdiri di tengah ketidakpastian di dunia ini gitu? Mungkin kalau ditarik ke posisi saat ini ya, sekarang dolar $1 per hari ini udah tembus 17.500. 500-an ya. 500. Padahal baru beberapa minggu yang lalu tembus 17.000 loh. Iya, itu rekor ya. Itu aja udah bikin gentar. Mungkin kayaknya baru sebulan deh, yang lalu 17.000, sekarang udah 17.500. Jadi banyak kekhawatiran. Nah sekarang aku bilangnya gini, orang yang resah, orang yang khawatir, orang yang mungkin bingung, itu wajar. Tapi kita perhatiin mereka yang justru bisa bertahan. Mereka yang gak resah, mereka yang bisa punya resilient. Itu kayak gimana? Rahasianya satu. Kalau kamu nanya orang-orang yang bisa resilient sama gejolak ekonomi sekarang, itu mereka sebenarnya punya kendali yang tinggi banget sama keuangannya mereka. Mereka tahu alokasi uangnya di mana. Kalau kita punya kendali yang tinggi terhadap bahan bakar kita di depan kita jadi nggak cemas. Tapi kalau kita nggak punya kendali, kayak seolah-olah ngerasa, waduh ini eksternal menghajar kita terus menerus, rupiah makin shrinking. Ya aku bilang, kamu udah lakukan apa dengan rupiahmu itu? Ditaruh di tabungan, di satu tabungan, mendem di situ, ya pantesan kamu was-was. Kamu harus take action. Dengan kita semakin proaktif, semakin take action, prinsip pertamanya Stephen Covey itu kan proaktif, kita jadi punya kendali dalam hidup kita kan. Punya kendali dengan bahan bakarnya, yaitu uang. Step simple yang paling realistis deh bagi teman-teman yang masih
kayak aku tercerahkan oleh keuangan, ternyata aku jangan cuma di rupiah doang, aku bisa masuk ke dolar nih, ke Ya. emas dan lain-lain. Mungkin gini ya, setiap orang itu kan punya kondisi keuangannya beda-beda masing-masing. Ada 100 orang di sini misalnya, 100 orang punya masalah keuangannya beda. Nggak ada yang sama. Setuju. Karena berangkat dari keluarga yang berbeda, Ya. pekerjaan yang berbeda, masalah keuangannya berbeda. Jadi langkah pertama itu adalah kita diagnose dulu sebenarnya kita keuangannya kayak gimana. Dan tiap orang beda-beda. Saya udah di stage ini beda sama teman-teman yang di stage yang lain. Dan yang lebih kaya lagi, dia punya masalah keuangan beda lagi. Nah, satu misalnya ya, kalau teman-teman masih di seputaran penghasilan UMR, jangan mikirin investasi. Pikirinnya apa? 2 menurutku. Cari skill yang scalable. Dan satu lagi, cari network yang bagus sebagus-bagusnya. Cukup 2 itu aja. Skill yang scalable dan network yang bagus. Dari situ penghasilan akan bertambah dan bisa mikir investasi kemudian. Kalau udah punya 200-300 juta, oke, kita bisa mikirin investasi dengan catatan ya kita pengeluarannya juga terjaga. Tapi kalau masih di awal-awal, udah mikirinnya itu aja dulu. Skill yang scalable itu apa? Kalau teman-teman lihat misalnya, sorry ya teman-teman yang penghasilan UMR, itu banyak kan teman-teman yang kerjanya manual work. Contoh misalnya pekerja dapur, contoh misalnya pekerjaan yang mungkin di proyek dengan repetisi yang terus-menerus. Fisik gitu. terus ya. Fisik terus. Itu tidak scalable. Boleh nggak? Boleh. Itu halal. Itu bukan pekerjaan yang haram. Dan itu juga pekerjaan yang mulia. Tapi itu nggak scalable. Artinya apa? Pekerjaan saat ini tidak berkontribusi pada nilai diri kita di kedepannya. Punya skill digital yang bagus, punya pemahaman skill digital yang bagus, itu scalable. Gitu. Tapi kalau kita kerjain manual suatu hal yang berulang-ulang, kita akan stuck. Makanya banyak orang bilang, aku kok udah bertahun-tahun UMR terus. Kamu udah kerjain, aku bilangnya 2 PR belum? 2 aja. Skill yang scalable dan network yang bagus. 2 itu aja cukup, itu udah golden formula menurutku. Yeah. Keluar dari penghasilan UMR tuh pada akhirnya 2 itu formulanya. Tapi step by stepnya ya banyak ya. Tapi prinsipnya itu. Kira-kira apa investasi yang sangat positif untuk teman-teman 20-an yang menonton ini ke diri mereka sendiri? Kalau investasi ya, menurut aku paling benar itu ke ilmu ya. Ke ilmu nanti akan turun ke koneksi dan akan turun ke karya. Karyanya nggak harus besar, karya kecil aja. Tapi karya yang bisa kita banggakan dan akhirnya terakumulasi, bertransformasi ke diri yang baru. Cari skill yang scalable. Nggak apa-apa skill yang nggak scalable sampai titik tertentu itu jadi modal kita. Tapi buru-buru kita lompat. Jadi bisa dibilang kalau orang ngomong di UMR itu batu loncatan. UMR tuh bukan tempat kita untuk berada dalam zona nyaman. Itu batu loncatan. Batu loncatan, setuju. Itu setuju bagus. Sekali. Kita punya penghasilan yang halal, yang benar-benar dari jerih payah kita sendiri. Tapi itu batu loncatan. Nextnya apa? Tambahin skill, knowledge, koneksi. Udah. Itu akan cukup cepat naik ke level penghasilan di atas UMR, 2 digit pertama, dan seterusnya dan seterusnya.